Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IFA 05, Prodi Informatika. Oke, jadi di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Azam Ajari, Eskom, Mkom. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk membahas tentang CPU scheduling algorithm in operating system dan RAM model of computation and big O notation. Jadi diminta untuk membahas terkait CPU scheduling dan RAM computation serta big O notation serta nanti dibahas juga terkait dengan perhitungannya. Oke, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Yang pertama ada definisi CPU scheduling pada sistem operasi. Yang kedua, mengapa diperlukan algoritma CPU scheduling. Yang ketiga, istilah-istilah umum yang digunakan dalam CPU scheduling. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam merancang CPU scheduling. Yang kelima, jenis-jenis CPU scheduling. Dan yang keenam, perhitungan algoritma CPU scheduling. Yang ketujuh, perbandingan algoritma CPU scheduling. Yang kedelapan, masuk ke pembahasan definisi RAM model of computation dan Big O notation. Yang kesembilan, tujuan RAM model dan computation dan Big O notation. Yang ke sepuluh, perhitungan RAM model of computation dan Big O notation. Nah, lalu nanti terdapat referensi di mana sumber yang kita jadikan acuan dalam membahas dua materi ini. Lalu nanti terakhir setelah kita bahas semua, kita coba simpulkan. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan definisi CPU scheduling pada sistem operasi. Definisi dari CPU scheduling itu apa sih gitu ya? Nah, CPU scheduling itu merupakan di mana sebuah mekanisme dalam sistem operasi. Nah, dia tuh digunakan untuk menentukan proses atau tugas mana yang akan mendapat giliran menggunakan CPU pada waktu tertentu. Nah, jadi di dalam sistem operasi kita itu ada yang namanya CPU ya. Nah, CPU inilah yang digunakan, CPU inilah sebagai resource yang akan digunakan untuk menjalankan berbagai tugas, seperti menjalankan aplikasi. Nah, di saat kita menjalankan berbagai aplikasi di laptop kita, itu kan dia akan mengkonsumsi atau memakai yang namanya CPU tadi. Nah, disinilah gunanya CPU scheduling tadi untuk eh, mekanisme untuk mengatur dan menentukan proses atau tugas mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu CPU scheduling ini itu sangat penting karena pada dasarnya sebuah CPU itu hanya bisa mengeksekusi satu proses dalam satu waktu. Nah, sementara dalam kenyataannya itu terdapat banyak tugas atau proses yang dijalankan secara bersamaan. Nah, dengan adanya algoritma CPU scheduling ini, si sistem operasi itu dapat mengatur atau mengeksekusi proses supaya lebih efektif dan efisien. Nah, tujuan utama dari CPU scheduling ini itu yang pertama ada memaksimalkan pemanfaatan CPU atau CPU utilization. Nah, sehingga CPU itu tidak dibiarkan mengganggu terlalu lama dan dapat digunakan secara optimal. Lalu yang kedua, untuk meminimalkan waktu respon dan waktu tunggu proses atau waiting time namanya. Nah, sehingga setiap proses itu bisa mendapatkan layanan atau service dengan lebih cepat dan adil. Oke, mengapa sih diperlukannya algoritma CPU scheduling? Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, manfaat utama dari CPU scheduling ini.
Nah, mengapa sih diperlukannya algoritma CPU scheduling ini gitu ya? Nah, CPU scheduling ini, CPU scheduling algorithm ini, di mana algoritma CPU scheduling ini fungsi utamanya itu adalah di mana dia memastikan bahwa setiap kali CPU dalam keadaan idle, sistem operasi itu segera memilih salah satu proses dari ready queue untuk dijalankan. Nah, nanti sebenarnya di dalam sistem operasi itu ada yang namanya antrian, proses antrian untuk sistem yang akan dijalankan oleh si komputer kita. Nah, namun prosesnya itu sangat cepat sehingga biasanya user atau pengguna tidak merasakan yang namanya delay karena tergantung dengan kapasitas resource yang dimiliki oleh komputer kita. Nah, dengan cara ini jadi CPU itu tidak terbuang sia-sia dan kinerja atau performa sistem itu tetap optimal. Nah, algoritma speed scheduling ini itu diperlukan karena yang pertama, CPU adalah resource yang terbatas. Nah, makanya di setiap komputer itu memiliki kapasitas CPU yang berbeda-beda. Nah, jadi hanya bisa mengeksekusi satu proses pada satu waktu, sementara jumlah proses yang menunggu bisa sangat banyak. Lalu meningkatkan efisiensi sistem. Tanpa algoritma, proses bisa berjalan tidak teratur, sehingga CPU sharing idle atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang ketiga, dia meningkatkan keadilan antar proses. Jadi algoritma membantu membagi giliran agar tidak ada proses yang terlalu lama tertunda atau delay atau mengalami yang namanya starvation. Lalu mengoptimalkan user experience atau pengalaman dari si pengguna. Nah, dengan waktu tunggu atau delay dan waktu respon yang lebih singkat, sistem terasa lebih cepat dan responsif. Lalu kita bahas tentang istilah-istilah umum yang digunakan pada CPU scheduling. Oke, nah istilah umum pada CPU scheduling ini itu ada beberapa ya. Yang pertama ada arrival time namanya atau AT. Nah, di mana merupakan waktu saat sebuah proses masuk ke ready queue dan siap menunggu giliran dieksekusi. Yang kedua ada completion time atau CT. Nah, waktu ketika sebuah proses selesai dieksekusi sepenuhnya oleh CPU. Yang ketiga ada burst time atau BT, lama waktu yang dibutuhkan suatu proses untuk menggunakan CPU hingga selesai. Nah, durasi eksekusi dari CPU itu sendiri. Yang keempat ada turn turnaround time atau TAT. Nah, ini total waktu yang dibutuhkan sebuah proses sejak masuk ke sistem atau arrival sehingga selesai dieksekusi. Nah, rumus TAT sendiri itu sama dengan completion time dikurang dengan arrival time. Nah, nanti kita bahas untuk perhitungannya. Lalu yang terakhir ada waiting time atau WT, lama waktu yang dihabiskan sebuah proses hanya untuk menunggu giliran di ready queue tanpa dihitung waktu eksekusinya. Rumus WT ini atau waiting time ini adalah turnaround time dikurang dengan burst time. Lalu yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam merancang CPU scheduling. Nah, kita tuh perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam merancang yang namanya CPU scheduling. Yang pertama, CPU utilization atau pemanfaatan CPU. Nah, tujuan utama dari setiap algoritma scheduling adalah itu menjaga agar CPU selalu dalam kondisi sibuk, bukan menganggur. Jadi selalu digunakan, selalu dimanfaatkan resource CPU yang ada gitu ya. Nah, secara teori, pemanfaatan CPU itu bisa mencapai 0 hingga 100%. Namun dalam real system, tingkat penggunaan biasanya itu berkisar 40% hingga 90%, itu tergantung pada load kerja. Nah, biasanya tuh kita tuh punya batas ya, ambang batas dari penggunaan CPU itu sendiri dikatakan normal atau tidak normal gitu ya. Biasanya mungkin normalnya di angka 40 sampai 70 gitu ya. Kita tentukan untuk ambang batas normalnya. Lalu ada throughput. Nah, throughput ini itu merupakan jumlah rata-rata proses yang berhasil dieksekusi dan diselesaikan dalam satuan waktu tertentu. Nah, nilai throughput itu bisa berbeda-beda.
Nah, jadi dia dipengaruhi oleh durasi atau panjang proses yang sedang dijalankan. Nah, semakin tinggi throughput, itu semakin baik kinerja sistem. Lalu ada turnaround time. Nah, turnaround time ini adalah total waktu yang dibutuhkan sebuah proses sejak mulai masuk ke sistem atau biasa dikenal dengan arrival. Nah, hingga selesai sepenuhnya. Nah, waktu ini itu mencakup seluruh aktivitas proses, mulai dari menunggu giliran di memori, menunggu CPU, hingga menunggu akses input outputnya. Lalu yang ada waiting time atau waktu tunggu. Nah, algoritma scheduling tidak mempengaruhi lama eksekusi proses itu sendiri, melainkan hanya mempengaruhi waktu tunggu proses di dalam ready queue. Nah, semakin kecil waiting time, itu semakin efisien algoritma tersebut dalam mengelola antrian proses atau proses queue. Nah, terakhir ada response time atau waktu respon. Nah, dalam sistem interaktif, turnaround time itu bukan satu-satunya indikator yang penting. Nah, pengguna sering membutuhkan respon awal yang cepat meskipun proses belum selesai sepenuhnya. Nah, respon time ini merupakan waktu sejak proses diajukan hingga pertama kali memberikan output. Nah, nilai respon time yang rendah akan membuat sistem terasa lebih responsif bagi pengguna atau user. Lalu kita bahas tentang jenis-jenis CPU scheduling. Nah, yang pertama ada preemptive scheduling. Nah, di mana proses yang sedang berjalan itu bisa dihentikan sementara jika ada proses lain yang lebih prioritas masuk ke ready state. Lalu ada non-preemptive scheduling, di mana proses yang sudah berjalan itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa diganggu hingga selesai atau hingga masuk ke waiting state. Nah, ini dibagi jadi beberapa ya. CPU scheduling tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preemptive dan non-preemptive. Nah, preemptive itu dibagi lagi menjadi beberapa. Preemptive ada priority scheduling, shortest remaining job first, longest remaining job first, ada round robin. Lalu di bagian non-preemptive itu ada first come first serve, ada shortest job first, ada longest job first. Lalu yang terakhir ada highest response ratio next. Nah, jadi dia dibagi ya. Algoritmanya itu ada yang preemptive dan non-preemptive, dan preemptive itu ada beberapa lagi, dan non-preemptive itu ada beberapa algoritma. Nah, ini contohnya. Lalu, perhitungan algoritma CPU schedule. Nah, sekarang kita masuk nih di bagian perhitungannya. Nah, jadi algoritma dari CPU scheduling itu tadi kan ada beberapa ya. Nah, masing-masing itu terdapat cara perhitungannya yang berbeda juga. Yang pertama ini ada kita bahas dulu terkait algoritma FCFS, first come first serve CPU scheduling. Nah, di mana FCFS ini itu merupakan algoritma CPU scheduling yang paling sederhana di mana prosesnya itu dijalankan sesuai urutan kedatangannya di ready queue. Nah, algoritma ini itu bersifat non-preemptive sehingga proses yang sudah berjalan itu tidak bisa dihentikan hingga selesai. Nah, cara kerjanya yang pertama arrival, proses masuk ke ready queue sesuai urutan kedatangan. Lalu execution CPU execution itu CPU mengeksekusi proses pertama sampai selesai. Lalu repeat. Nah, CPU itu akan mengambil proses berikutnya dan seterusnya hingga semua selesai. Nah, perhitungan dari algoritma FCFS first come first serve CPU scheduling ini yang pertama kita lihat dulu nih, di sini terdapat tiga proses, yaitu proses 1 sampai 3. Nah, dengan ketentuan arrival time-nya itu sama. Nah, semuanya kita buat nol, mulai dari proses 1 sampai dengan proses 3. Nah, untuk burst time-nya itu, proses pertama burst time-nya 5, proses 2 3, dan proses ketiga itu burst time-nya 8. Nah, ini untuk rumusnya ya, ada turnaround time itu rumusnya adalah completion time dikurang dengan arrival time. Sedangkan waiting time rumusnya adalah turnaround time dikurang dengan burst time. Nah, pertama kita hitung dulu nih. Di sini kita lihat ya, proses 1 2 dan 3. Pertama kita hitung dulu turnaround time-nya itu, ini rumusnya, completion time itu dikurang dengan eh, AT ini, arrival time. Nah, sini kita lihat dulu nih, CT-nya berapa dan AT-nya berapa. 5 dikurang 0 berarti 5. Lalu selanjutnya proses 2 8 dikurang 0, 16 dikurang 0, 8, dan 16. Nah, itu untuk hasilnya. Lalu waiting time itu rumusnya turnaround time dikurang dengan burst time.
tinggal kita lihat aja nih hasil dari turnaround time tadi, yaitu 5 dikurang 5 sama dengan 0, 8 dikurang 3 sama 5, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, itu ya untuk perhitungannya. Nah, untuk average-nya atau rata-rata dari masing-masing eh, dari average dari turnaround time dan waiting time, ini kita hitung untuk rata-ratanya ya. Rata-ratanya adalah tinggal kita lihat bagian di sini, turnaround time, itu kita jumlahkan dan dibagi 3. Begitu pula dengan waiting time, itu kita jumlahkan, lalu kita bagi 3. Nah, pertama turnaround time, itu 5 tambah 8 tambah 16, dijumlahkan, hasilnya, lalu dibagi 3. Nah, average-nya adalah 9,67. Untuk waiting time, sama caranya, yaitu kita jumlahkan lalu dibagi 3. Untuk average-nya adalah 4,33. Nah, ini untuk istilah-istilah umumnya ya. Ada arrival time, burst time, completion time, turnaround time, dan waiting time. Oke, lanjut kita untuk perhitungan FCFS, masih FCFS, namun arrival time-nya itu berbeda. Nah, itu caranya itu sebenarnya sama, rumusnya sama dengan sebelumnya. Untuk perhitungannya itu juga sama, turnaround time. Rumusnya completion time dikurang dengan arrival time. Jadi 3 kurang 0, dengan 3, 8 kurang 2, 6, 12 kurang 4, dengan 8. Lalu waiting time sama juga rumusnya dengan sebelumnya, yaitu turnaround time. Waiting time itu sama ya rumusnya dengan sebelumnya, yaitu turnaround time dikurang dengan burst time. Itu 3 kurang 3 sama dengan 0, 6 kurang 5 sama dengan 1, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, untuk rata-ratanya sama dengan tadi. Jadi kita jumlahkan semuanya, jumlah turnaround time dari setiap proses, lalu kita bagi dengan 3. Nah, jadinya untuk turnaround time-nya adalah 5,67. Lalu untuk waiting time-nya itu 1,67. Oke, selanjutnya kita bahas untuk algoritma shortest job first atau SJF, di mana shortest job first ini atau SJF merupakan algoritma scheduling yang memilih proses dengan burst time itu paling kecil untuk dieksekusi berikutnya. SJF ini bersifat primitif atau maupun non-primitif dan terkenal karena mampu menurunkan rata-rata waktu tunggu atau waiting time. Nah, perhitungan algoritma shortest job first atau SJF CPU scheduling ini rumusnya tuh turnaround time-nya sama dengan rumusnya dengan sebelumnya, termasuk dengan waiting time-nya juga sama. Nah, untuk estimasi formulanya itu adalah pertama ini prediksi burst time itu berikutnya dan prediksi sebelumnya TN ini burst time aktual sebelumnya dan A ini faktor smoothingnya. Nah, di sini untuk rumusnya ya TN tambah 1 sama dengan faktor smoothing ini dikali dengan TN plus 1 dikurang faktor smoothing dikali dengan TN ini. TN itu prediksi sebelumnya. Nah, untuk perhitungannya itu sebenarnya sama dengan sebelumnya ya. Kita hitung mulai dari TA ke ini tabel prosesnya dulu. Ini diketahui tabel prosesnya seperti ini. Lalu kita hitung untuk turnaround time-nya itu yaitu completion time dikurang dengan arrival time, jadinya 6, 17 kurang 2, 15, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Begitu juga dengan waiting time. Setelah kita kurangkan maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk average turnaround time-nya itu average-nya yaitu 8,6 milisecond dan average waiting time-nya itu adalah 3 milisecond. Itu untuk perhitungan algoritma SJF. Oke, selanjutnya ini untuk itu untuk yang SJF ini untuk algoritma shortest remaining time first atau SRTF primitive SJF. Jadi SRTF ini merupakan versi primitif dari shortest job first atau SJF sebelumnya, di mana proses dengan sisa burst time itu paling kecil selalu diprioritaskan.
Nah, proses yang sedang berjalan itu bisa dihentikan jika ada proses baru datang dengan sisa waktu lebih pendek. Nah, perhitungan algoritma shortest remaining time first ini atau SRTF, primitif SCF. Nah, ini pertama kita lihat dulu ketentuan dari proses yang ada, diketahui arrival time-nya itu sama yaitu 0 semua, lalu burst time-nya 6, 8, dan 5. Lalu untuk rumus turnaround time dan waiting time itu sama. Nah, di sini perhitungannya itu juga caranya sama dengan sebelumnya. Mencari turnaround time-nya itu yaitu completion time dikurang dengan arrival time, dan untuk mencari waiting time itu turnaround time dikurang dengan burst time. Lalu didapatkan hasil seperti ini, 11, 19, dan 5, 5, 11, dan 0. Untuk menghitung rata-ratanya dari turnaround time ini, kita jumlahkan semua eh, hasil dari setiap proses, lalu kita bagi 3, maka turnaround time average-nya itu kita dapat 11,6 milisecond, dan waiting time average-nya itu di 5,33 milisecond. Nah, itu ya average waiting time-nya dan turnaround time-nya. Lalu perhitungan algoritma shortest remaining time first, print HCF dengan arrival time yang berbeda. Tadi kan arrival time-nya sama, sekarang arrival time-nya itu berbeda. Arrival time-nya itu proses 1 0, proses 2 1, dan proses 3 2. Untuk rumusnya sama, untuk perhitungannya juga sama dengan sebelumnya. Untuk mencari turnaround time dan waiting time. Turnaround time itu didapat rata-ratanya 8,6 milisecond, dan waiting time itu 3,33 milisecond. Nah, ini perhitungan ini nanti kita bisa simpulkan untuk komparasi di setiap algoritmanya. Lalu selanjutnya round robin, algoritma round robin, di mana algoritma CPU scheduling primitif yang memberi setiap proses waktu eksekusi tetap atau time quantum secara bergiliran. Nah, tujuannya itu adalah pembagian waktu CPU yang adil sehingga semua proses itu mendapat kesempatan jalan, dijalankan oleh sistem gitu. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama ini proses dengan arrival time yang sama, time quantumnya itu 2 milisecond. Jadi arrival time-nya 0 semua di setiap proses, proses 1 sampai 3. Rumus turnaround time dan waiting time-nya juga sama dengan sebelumnya. Lalu perhitungan, untuk perhitungannya turnaround time itu sama dengan completion time dikurang arrival time. Berikut untuk hasilnya, lalu waiting time, eh, turnaround time itu dikurang dengan burst time. Nah, untuk hasil rata-rata dari turnaround time ini adalah 10,33 milisecond, dan rata-rata untuk waiting time-nya itu adalah 6,33 milisecond. Lalu ini perhitungan algoritma shortest remaining time first, primitif dengan proses arrival time-nya itu berbeda. Tadi arrival time-nya sama. Lalu untuk perhitungannya seperti ini, dan average time yang didapatkan itu, average turnaround time yang didapatkan adalah 5 milisecond, dan waiting time yang didapatkan 1,33 milisecond. Lalu untuk algoritma priority scheduling, di mana algoritma CPU scheduling yang memilih proses berdasarkan prioritas. Nah, ini ditambahkan nih eh, priority ya di tabelnya, di tabel prosesnya. Nah, setiap proses itu diberi nilai prioritas. Bisa ditentukan dari kebutuhan memori, waktu eksekusi, resource, dan rasio input-output dengan CPU. Nah, aturannya itu proses dengan prioritas lebih tinggi itu dijalankan lebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan prioritas sama, itu menggunakan metode FCFS. Nah, bisa berupa non primitif, jadi proses tidak bisa dihentikan meski ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang datang. Atau primitif, proses yang sedang jalan bisa dihentikan bila proses dengan prioritas lebih tinggi itu masuk gitu. Nah, ini perhitungan algoritma priority scheduling. Yang pertama, proses dengan non-preemptive atau priority scheduling. Nah, di sini ditambahkan kolom untuk priority ya, priority 2, 1, dan 3 untuk setiap proses ini. Nah, perhitungannya itu sama dengan sebelumnya, turnaround time, rumusnya completion time dikurang dengan arrival time. Waiting time rumusnya turnaround time dikurang dengan burst time. Untuk average turnaround time yang didapat adalah 6,33 milisecond.
Sedangkan untuk average waiting time-nya itu 2,33 milisecond. Nah, ini untuk algoritma priority scheduling dengan primitive priority scheduling dengan arrival time-nya itu sama. Jadi tadi untuk non-preemptive ya. Sekarang untuk preemptive priority scheduling dengan arrival time-nya itu sama, yaitu nol semua. Rumusnya sama, lalu untuk perhitungannya seperti ini, rumusnya juga sama dengan sebelumnya. Maka didapatkan turnaround time average-nya itu adalah 12 milisecond dan average waiting time-nya itu adalah 6,33 milisecond. Nah, ini untuk primitive priority dengan arrival time-nya itu berbeda. Nah, untuk perhitungannya didapatkan average turnaround time-nya itu di 9 milisecond dan waiting time-nya itu di 4 milisecond. Jadi berbeda ya untuk hasilnya. Jadi bisa lebih cepat gitu turnaround time dan waiting time-nya. Ini untuk schedule arrival time berbeda. Lalu eh, untuk algoritma High Response Ratio Next, HRRN CPU Scheduling, di mana HRRN ini merupakan algoritma scheduling, CPU scheduling non-preemptive, di mana dia memilih proses berdasarkan respon rasio tertinggi. Nah, tujuannya itu menyeimbangkan waktu tunggu dan burst time, sehingga lebih adil dibandingkan algoritma sederhana seperti FCFS atau SJFS. Nah, rumus untuk mencari rasionya adalah eh, res- untuk mencari rumus respon rasionya itu adalah respon rasio itu sama dengan waiting time ditambah dengan burst time per dibagi dengan burst time. Itu untuk rumusnya. Pertama kita di sini hitung dulu untuk algoritma high response ratio next higher speed scheduling. Nah, ini untuk prosesnya, arrival time-nya itu berbeda, lalu ini untuk burst time-nya. Untuk cara perhitungannya itu sama dengan sebelumnya untuk mencari turnaround time dan waiting time-nya. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini turnaround time rata-rata turnaround time-nya itu di 10,75 milisecond dan average waiting time-nya itu di 5,25 milisecond. Nah, ini untuk timeline chart-nya nih, Gantt chart-nya. Jadi proses 1 sampai dengan proses 4 dengan time-nya itu di 0,5 milisecond 0 sampai 5 milisecond, sedangkan proses 2 5 sampai 8 milisecond. Bisa kita lihat di sini ya. Proses 1 itu 0,5, proses 2 5 sampai 8, terus proses 4 di 11, jadi 8 sampai 14. Terus proses 3 itu 14 sampai 22. Lalu ini algoritma multiple queue scheduling atau MLQ speed scheduling. Nah, di mana multiple queue scheduling atau MLQ ini adalah algoritma CPU scheduling yang membagi proses ke beberapa antrian atau queue dengan prioritas berbeda. Nah, setiap antrian itu punya aturan scheduling sendiri dan proses yang masuk ke suatu antrian atau queue itu tidak bisa dipindah ke antrian yang lainnya. Nah, ini untuk proses penghitungan algoritma MLQ ini. Nah, ini untuk proses table prosesnya, rival time-nya berbeda, ini untuk burst time-nya, lalu di set di sini Q-nya, Q3, Q1, Q2, dan Q3 gitu misalkan ya. Lalu di sini untuk aturannya, Q1 itu tinggi, round robin kuantum 4, Q2 itu sedang, round robin kuantum 8, Q3 itu rendah, FCFS, lalu priority Q1, Q2, Q3 ini permanen tidak bisa dipindah Q-nya. Ini untuk gen chartnya. Jadi P1, proses 1, Q3 itu dihentikan saat P2 datang. Lalu P2, Q1 selesai, ini proses 3, Q2 selesai, proses 1, Q3 selesai, dan P4, Q3 selesai. Nah, ini untuk perhitungannya sama dengan sebelumnya, sehingga didapatkan average turnaround time-nya itu di 13,5, average waiting time-nya itu di 6,5. Ini setelah dijumlahkan untuk mencari turnaround time-nya, dijumlahkan lalu dibagi 4. Begitu pula dengan waiting time dijumlahkan 10 tambah 0 tambah 2 tambah 14 lalu dibagi 4 didapatkan 6,5.
Lalu definisi algoritma multi-level feedback queue scheduling atau MLFQ CPU scheduling, di mana MLFQ ini adalah algoritma CPU scheduling primitif yang merupakan pengembangan dari multi-level queue MLQ. Bedanya itu MLFQ ini proses bisa berpindah antar antrian atau queue sesuai dengan behavior CPU bound input output boundnya itu sendiri. Lalu perhitungan algoritma multi-level feedback queue scheduling MLFQ CPU scheduling ini, contoh mekanismenya seperti ini. Jadi Q1 round robin, time quantumnya itu 4 milisecond, Q2 round robin, time quantum 8 milisecond, Q3 itu FCFS. Aturannya, di mana proses baru itu masuk ke Q1, jika selesai dalam kuantum tetap di Q1, jika tidak selesai maka turun ke Q lebih rendah. Nah, proses di Q lebih rendah hanya jalan jika Q lebih tinggi itu dia kosong. Nah ini, jadi hack priority akan masuk ke Q1, Q2, dan Q3. Nah ini low priority, makanya dia di Q3 atau Q yang terakhir gitu. Makanya prioritasnya itu adalah yang memiliki priority tinggi. Lalu perhitungan algoritma multi-level feedback queue scheduling, MLFQ CPU scheduling. Jadi studi kasusnya itu sebuah proses itu butuh waktu 40 detik speed time. Time quantum itu bertambah di setiap level 2, 7, 12, 17, dan 2. Nah, eksekusi perhitungan queue dan waktu time dalam 1 detik atau second. Jadi yang pertama nih misalkan Q1 itu jalan 2 second misalkan. Jadi pindah ke Q2. Nah, sisa 38 second. Begitupun selanjutnya nih, Q2 jalan 7 second, pindah ke Q3, maka 38 kurang 7 jadi 31 second. Begitupun seterusnya ya, sampai dengan Q5 jalan 2 second, maka selesai. Nah, hasilnya itu proses di interupsi 4 kali dan selesai di Q5. Nah, perbandingan algoritma CPU scheduling. Nah, ini untuk komparasinya ya. Pertama ada FCFS sesuai dengan urutan kedatangan. Nah, terus kompleksitinya itu paling sederhana, average waiting time-nya itu besar, preemption-nya dia tidak preemption, tidak starvation, jadi performanya itu lebih lambat. SCF itu burst time paling kecil, kompleksitinya lebih rumit dari FCFS, waiting time-nya itu kecil, preemption dia tidak preemption, dia starvation-nya yes, lalu performanya itu waiting time-nya itu lebih minimum. Lalu ada SRTF, burst time paling kecil, preemptive itu lebih rumit dari FCFS, waiting time-nya itu variatif, lalu dia preemption dan starvation, dia mengutamakan job pendek. RR atau round robin itu berdasarkan urutan flash time kuantumnya itu bergantung pada TQ, TQ-nya lalu lebih besar dari SCFS untuk waiting time-nya, dia preemption dan no starvation. Lalu untuk performa itu adil tiap proses dapat giliran. Untuk priority itu berdasarkan prioritas tertinggi, lebih sederhana dari SRTF, lebih kecil dari FCFS untuk waiting time-nya. Kalau dia preemption dan dia tuh starvation juga. Jadi bagus ada masalah starvation, tapi ada masalah di starvation-nya. Lalu priority non preemption itu berdasarkan prioritas tidak dipotong, jadi itu dia lebih sederhana dari preemptive, lebih kecil dari FCFS, dia no preemptive, dia no preemption dan dia starvation. Jadi contoh untuk base system. MLQ tiap proses tetap di antrian tertentu, dia lebih kompleks dari priority. Waiting time lebih kecil dari FCFS, dia no preemption dan starvation bagus tapi bisa terjadi starvation. MLFQ dia dinamis, bisa pindah antrian. Kalau kompleksitinya paling kompleks tergantung TQ-nya juga. Nah, terus waiting time-nya itu biasanya paling kecil. Dia no preemption dan no starvation. Jadi sangat bagus, fleksibel, dan minim starvation. Selanjutnya kita bahas untuk definisi RAM model of computation dan Big O notation. Nah, apa sih itu RAM model of computation gitu ya? RAM atau Random Access Machine. Jadi dia itu merupakan komputasi abstrak yang digunakan untuk menganalisis performa algoritma. Model ini itu berasumsi bahwa yang pertama itu dia setiap operasi dasar aritmatika
perbandingan assignment dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu konstan. Lalu akses ke memori itu dilakukan dalam waktu konstan, struktur kontrol loop kondisi subroutine itu dibangun dari kombinasi operasi dasar. Nah, dengan pendekatan ini, analisa algoritma dapat dilakukan secara lebih sederhana tanpa dia tuh bergantung pada bahasa pemrograman atau perangkat keras atau hardware. Lalu big O notation. Jadi big O notation itu adalah notasi matematis untuk menggambarkan pertumbuhan fungsi kompleksitas algoritma terhadap ukuran input n. Nah, selain big O itu terdapat notasi lain, yaitu O ini batas atas atau upper bound, ada omega batas bawah lower bound, lalu ada theta batas ketat tight bound. Nah, tujuan dari RAM model of computation dan big O notation ini adalah penggunaan RAM model dan big O notation ini bertujuan untuk yang pertama itu dia mengukur efisiensi algoritma dalam hal waktu eksekusi dan penggunaan resource atau sumber daya. Lalu membandingkan performa algoritma secara objektif tanpa bergantung pada implementasi spesifik. Lalu mengidentifikasi skalabilitas algoritma ketika ukuran input semakin besar. Lalu membantu pemilihan algoritma yang paling sesuai untuk kasus nyata atau real case. Nah, di sini kita masuk untuk perhitungan RAM model of computation dan big O notation. Nah, untuk perhitungannya, untuk rumusnya, big O atau batas atas rumusnya itu Fn eh, kecil dan sama dengan C kali Gn untuk semua n besar dan sama dengan n0. Nah, ini untuk keterangan rumusnya ya. Jadi Fn itu merupakan fungsi kompleksitas algoritma, Gn itu fungsi pembanding, C itu konstanta, konstanta positif, lalu N0 itu nilai ambang batas, ON pangkat 3 ini ordo big O. Lalu omega atau batas bawah ini rumusnya Fn besar dan sama C kali G N untuk semua N besar dan sama dengan N0. Untuk menyambar algoritma tidak akan lebih cepat daripada batas ini. So, ada theta batas ketat atau tick bound tadi. Nah, ini C1 dikali Gn kecilan sama dengan Fn, kecilan sama dengan C2 kali Gn. Ini untuk semua N tidak sama dengan N0. Jadi dia itu untuk menunjukkan bahwa si Fn ini atau fungsi kompleksitas algoritma itu tumbuh sebanding dengan fungsi pembanding tadi atau Gn. Nah, ini untuk hitung kompleksitas upper bound dari fungsi. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk menentukan si Fn ini itu sama dengan ini ya 3n kubik kurang 100 itu sama dengan ON kubik. Nah, tujuan perhitungan di sini adalah itu di mana ingin menunjukkan bahwa Fn itu sama dengan ON kubik ini. Nah, caranya pertama kita cari dulu konstantasi dan N0 sehingga untuk semua N besaran sama dengan N0. Jadi 3N pangkat kubik dikurang 100 kecilan sama dengan C kali N kubik. Nah, di sini kita ambil contohnya 3N kubik kurang 100 kecilan sama dengan 4N kubik pangkat kubik untuk N besar dan sama dengan 4. Nah, karena jika N sama dengan 4, jadi 3 kali 4 kubik dikurang 100 sama dengan 3 dikali 64. 4 pangkat 3 jadi 64 dikurang dengan 100. Lalu hasilnya 193 kali 64, 192 dikurang 100 sama dengan 92. Nah, dari 4 dikali 4 pangkat kubik ini sama dengan 4 kali 64 sama dengan 256. Jadi 92 itu kecilan sama dengan kecil dari kecilan sama dengan 256. Nah, untuk N lebih besar itu selisih min 100 menjadi kurang signifikan dibanding N pangkat kubik. Jadi kita bisa menyimpulkan 3N pangkat kubik kurang 100 sama dengan O N pangkat kubik. Lalu linear search. Nah, algoritma mencari elemen dalam array itu berukuran N. Jadi worst case, jika elemen tidak ada, itu periksa semua. Jadi Tn ini sama dengan C kali N sama dengan O
kali N ini. Lalu base case-nya itu jika elemen ada indeks pertama, Tn sama dengan O kali satu. Karena di sini sudah diketahui ya N-nya. Lalu average case-nya itu jika rata-rata pencarian berada di tengah, Tn sama dengan N di N per 2 sama dengan O N. Lalu ada binary search, algoritma mencari elemen dalam array terurut dengan pembagian ruang pencarian. Jumlah langkahnya itu ada T kali N sama dengan log 2 N. Maka kompleksitas Tn itu adalah omega tadi, O log N. Nah, keterangan basis logaritma jika memengaruhi big O karena hanya berbeda konstanta. Nah, berikut beberapa referensi yang digunakan ya untuk membahas beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya. Ini didapat dari Google dan YouTube ya. Ada dari website Geek4Geeks, lalu ada dari datacamp.com, lalu ada dari medium.com, lalu dikutip dari referensi yang ada di YouTube. Oke, kesimpulannya, jadi CPU scheduling algorithm seperti FCSS, FCFS, SDN, Priority Round Robin, dan multi-level queue digunakan sistem operasi untuk mengatur eksekusi proses agar lebih efisien. Tujuannya mencakup mengurangi waktu tunggu atau delay, meningkatkan throughput, dan memaksimalkan pemanfaatan CPU meski tiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, sementara itu, RAM Model of Computation menjadi kerangka analisis algoritma dengan asumsi tiap operasi dasar bernilai konstan. Melalui Big O notation, efisiensi algoritma diatur berdasarkan pertumbuhan waktu dan memori terhadap input. Misalnya, O n pangkat kubik yang tumbuh kubik dan O log n yang lebih efisien. Nah, keduanya itu saling terkait karena analisis kompleksitas algoritma, RAM model, dan Big O dan dapat digunakan untuk memahami serta mengevaluasi efektivitas algoritma CPU scheduling dalam sistem operasi. Oke, jadi efisiensi dalam manajemen resource itu bukan sekedar kecepatan, tetapi kestabilan dan keberlanjutan performa dari sistem operasi itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tugas mata kuliah sistem operasi ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.